Katanya demi hemat biaya, nyatanya malah buka pintu dagang sapi di ruang elit. Gagasan pilkada lewat DPRD kembali dijual dengan slogan lebih murah. Tapi benarkah pengamat politik Universitas Brawijaya, Andika Mutakin, justru mengendus bau lain? Biaya memang tak hilang, hanya pindah tempat dari TPS ke ruang rapat ber-AC, dari rakyat ke elit. Pilkada via DPRD berisiko mengubah pesta demokrasi menjadi transaksi senyap. Tidak riuh tapi rawan, tidak terbuka tapi mahal. Uang tak lagi beredar di baliho dan kampanye, melainkan di lobi, negosiasi, dan basic kekuasaan. Lebih efisien, bisa jadi. Lebih bersih, belum tentu. Andika menegaskan, efisiensi anggaran tak layak dijadikan dalih memangkas hak pilihan rakyat. Demokrasi bukan diskon akhir tahun. Legitimasi pemimpin lahir dari suara politik, bukan dari hitung-hitungan kursi DPR. Masalah biaya pilkada langsung itu nyata, tapi solusinya bukan mematikan partisipasi, melainkan membenahi tata kelola, transparansi dana kampanye, batas biaya uang masuk akal, pendanaan partai yang sehat, hingga digitalisasi administrasi. Parlemen, jangan jadikan demokrasi barang lelang. Negara, perbaiki sistemnya, bukan membungkam pilihan. Bagaimana menurut Anda? Salam intelektual. Katanya bergizi, tapi yang datang malah bau busuk dan bonus ulat. Program makanan bergizi gratis alias MBG yang dikelola Yayasan Garuda Adidaya Nusantara di Sampang, Madura, mendadak bikin orang tua siswa geleng-geleng kepala. Jeruk yang disajikan dalam menu MBG diduga sudah busuk dan berulat. Ini dapur gizi atau kebun eksperimen ya? Orang tua siswa pun protes. Wajar. Anak-anak yang seharusnya disuguhi nutrisi malah disodori resiko sakit perut. Program negara yang niatnya mulia tercoreng oleh kelalaian yang rasanya pahit. Baru jalan sudah bau bangkai. Ironis. Publik menilai insiden ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan dugaan orientasi untung semata. Gizi seimbang berubah jadi asal kenyang. Kualitas dikalahkan oleh kuantitas. Padahal MBG bukan program coba-coba. Ini menyangkut kesehatan generasi. Seperti biasa, Satgas MBG Sampang mengingatkan, standar gizi itu penting. Standar gizi itu wajib, bukan opsional. Jika benar ada pelanggaran, sanksi tegas harus dijatuhkan, bukan sekedar teguran manis. Bagaimana menurut Anda? Salam intelektual. Solar subsidi menguap. Nama Badar ikut disorot. Di Sumeneb, Madura, solar subsidi makin hari makin lihai bersembunyi. Bukan di tangki nelayan, tapi di jerigen mafia yang mondar-mandir tanpa malu. Aneh tapi nyata, praktik ini berjalan terang-terangan, seolah hukum sengaja memejamkan mata. Publik pun mulai berbisik keras. Apakah mafia BBM benar berlindung di bawah ketiak Satreskrim Polres Sumeneb? Nama Badar ikut terseret dalam obrolan warung kopi hingga lini masa media sosial. Bukan tanpa sebab. Sebab setiap kali kasus mencuat, ceritanya selalu sama. Tangkap, diam, lalu hilang arah. Truk engkel berisi solar subsidi sempat diamankan, namun ujungnya menggantung. Solar yang seharusnya jadi penopang hidup nelayan justru mengalir ke kantong mafia. Rekomendasi nelayan berubah jadi topeng, aturan jadi hiasan, dan rakyat kembali jadi penonton. Jika benar tak ada yang dilindungi, maka seharusnya nama Badar dan siapapun yang disebut publik dibuka terang benderang, bukan disimpan di ruang gelap. Jangan sampai kesan kebal hukum makin menguat. Bongkar mafia BBM, bersihkan Sumeneb sekarang juga. Bagaimana menurut Anda? Salam intelektual. Dokter mundur, kasus belut bergulir.
Kebetulan atau sinyal bahaya ya? Ada yang janggal di RSMZ Sampang di saat Kejaksaan Negeri Sampang sibuk mengguliti dugaan penyalahgunaan keuangan Blut. Seorang dokter spesialis ortopedi justru pamit dari gelanggang. Muhammad Pandanugrahadi memilih mundur. Publik pun spontan bertanya, ini sekedar kebetulan atau ada tekanan yang tak terlihat ya? Isu berembus kencang. Sumber internal menyebut suasana rumah sakit ikut berdenyut tegang sejak kasus Blut mencuat. Seperti orkestra sumbang, satu demi satu nada falas terdengar. Namun manajemen buru-buru menenangkan. Dokter pindah tugas ke Kediri. Titik. Jangan dikaitkan kemana-mana. Kata humas. Tapi rasa penasaran publik belum terobati. Sementara itu, Kejari Sampang sudah memeriksa 22 saksi, direktur, dokter umum, dokter spesialis, bendahara, semua dipanggil. Perhitungan kerugian negara masih berjalan, artinya cerita ini belum tamat, masih ada bab-bab yang menunggu dibuka. Pelayanan katanya aman, dokter pengganti akan datang, tapi itu tak semudah menjahit tulang patah. Transparansi adalah obat. Karena rumah sakit harusnya menyembuhkan, bukan menyembunyikan. Bagaimana menurut Anda? Salam intelektual.